Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Dengan izin Allah dan dengan limpah kurnia kasih sayang Allah, pagi yang mulia ini kita teruskan jalsah pertemuan bersama kisah salihin Yahya, kisah Fudail bin Iyad maksudnya ya, kisah Fudail bin Iyad rahimahullah, yang pagi ini masuk bahagian yang ke-13, seri yang ke-13, perjumpaan yang ke-13 mengenai istirja. Kemarin sudah disorot serba sedikit, ini kita lanjutkan lagi tentang istirja. Apa itu istirja? Istirja menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja itu apa? Menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kisah Fudail bin Iyad, waktu beliau berjumpa dengan jemaah, waktu ditanyanya berapa usia sudah, jemaah mengatakan usia saya sudah 60 tahun. Lalu Fudail mengatakan, kalau usia Anda sudah 60 tahun, berarti Anda sudah berjalan menuju Allah selama 60 tahun. Boleh jadi usia Anda sudah di penghujung. Orang tadi tak ingat. Bahkan ada orang yang belum 60 sudah diambil. Di bawah 60, di bawah 50 pun ada. Di bawah 40 pun ada. Yang belum balik pun ada. Orang ini tidak ingat. Lalu terkeluarlah dalam ungkapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Saat dia diperingatkan, dia cemas, dia takut. Dia macam ditimpa musibah yang besar. Apa itu musibahnya? Musibah lalai. Musibah lalai ini banyak diperingatkan dalam Al-Quran, jangan jadi orang lalai. Tengok contohnya dulu surah Al-Hijr. Tengok surah Al-Hijr. Subhanallah. Tengok surah Al-Hijr. Halaman 262. Ayat 1, 2 dan 3. Surah Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Fasawfa ya'lamun. Yang difokusnya ayat 3. Zarhum, biarkanlah mereka, tak usah sibuk-sibuk. Ya'kulu, mereka makan sesuka hatinya. Wa yatamatta'u, bersenang-lenang sesuka hatinya. Wa yulhihimul amal, mereka hanyut dalam angan-angan yang melupakannya kepada Allah, melupakannya kepada akhirat. Hanyut, lalai. Fasaufa ya'lamun, mereka nanti akan tahu sendiri akibatnya. Jadi ini ayat ini mencela sifat lalai. Jangan lalai. Nah, ini yang terkena sama jemaah di zaman Fudail bin Iyad. Dia merasa dirinya lalai selama ini, lalu dia cemas dan takut. Bagus ya. Orang itu kalau diingatkan dan takut, berarti message masuk di hatinya. Kalau diingatkan tapi tidak takut, berarti macam air jatuh ke daun keladi. Ataupun kata orang Melayu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak melekat peringatan di hatinya. Tandanya orangnya bermasalah. Tandanya bermasalah. Sepatutnya orang yang dikasihi Allah, bila diberi manfaat, diberi tazkirah, dia berguna baginya. Tengok ayat dalam surah Az-Zariyat. Apa katanya di sana? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah tazkirah, sesungguhnya tazkirah itu berguna bagi orang beriman. Ayat 55 surah Az-Zariyat halaman 522. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah tazkirah, tazkirah itu berguna bagi orang beriman. Jadi orang ini berguna bagi dia.
Bila dia diperingatkan, dia terus beristirja, menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Kalau kita lihat hadis tentang istirja ini yang menarik sekali, hadis dari Imam Muslim. Hadis dari Imam Muslim daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin tusibuhu musibah fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha illa ajarahullahu fi musibati wa akhlafa lahu khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahullahu fi musibati wa akhlafa lahu khairan minha. Ini yang mencerita Ummu Salamah Ummul Mukminin ya. Mencerita katanya saya sendiri mendengar Rasulullah SAW berpesan bersabda, setiap hamba kalau dia ditimpa musibah, jika si hamba kalau ditimpa musibah lalu dia beristirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah akan memberinya ganjaran nilai atas musibah tersebut, malah akan menggantikan dengan yang terbaik. Jadi dapat dua, dapat dua. Pertama diberi nilai, yang kedua diberi ganti yang terbaik. Wah, hebat ya. Ini dalam hadis. Bila orang itu menghadapi musibah, katalah sakit, demam, istri sakit, keluarga sakit, ada gejala-gejala positif, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah akan memberinya nilai ganjaran dan akan menggantikan, mungkin akan menyelenyapkan penyakitnya. Jadi dalam hadis ini ada dua hikmah istirja. Ini kita belajar istirja nih. Kita yang beristirja dari kecil kadang-kadang tidak ingat benda ini. Subhanallah. Kita makan lalu tergigit lidah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita makan lalu terasa sayurnya kurang garam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditanya oleh istri, kenapa inna lillah? Oh, mungkin tadi terlupa kasih garam ya. Jadi mesej itu masuk ya. Rasulullah pernah dalam satu hadis bersama Aisyah. Aisyah bercerita, padam lampu di malam hari di rumah baginda. Lalu baginda beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lampu yang padam. Istrinya Aisyah kaget loh. Lampu yang padam kok istirja segala? Kenapa perlu istirja? Kata Rasulullah, ini musibah. Walaupun lampu padam, itu musibah. Kereta rusak di tengah jalan, inna lillahi. Mudah-mudahan tidak rusak ya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tengok kereta kawan rusak, tengok ada eksiden di jalan, ada kecelakaan, ada kereta kena langgar, kena tabrak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan, walaupun musibah itu bukan sama diri kita, sama orang lain, itu saudara kita seagama, saudara kita senegara, saudara kita sebani Adam. Kan Islam ini agama kerahmatan sejagat. Walaupun kereta orang rusak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Terdengar berita yang tidak enak di negara lain, negara jiran, yang merugikan umat, yang merugikan agama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hadis ini ada dua hikmah. Inna lillahi pulangannya, pertama diberi ganjaran, orang yang beristirja itu diberi ganjaran dia. Yang kedua akan digantikan musibah itu dengan nikmat yang lebih baik. Subhanallah. Kalau kita lihat dalam ayat tentang musibah, sana lagi hebat. Ada 3 hikmah beristirja dalam Al-Quran. Subhanallah. Kemarin kita mungkin sudah sorot serba ringkas ya. Halaman berapa kemarin tuh? Tentang innalillah ini. Halaman 24 suratul Baqarah. Katanya di sini apa? Orang itu apabila menghadapi musibah, ditimpa musibah, alladzina iza asabatuhum musibatun qalu
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ayat 156 suratul Baqarah, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini resultnya dalam ayat ini 3, dalam hadis tadi 2. Jadi kalau campur semuanya jadi 5. 2 campur 3 ataupun 3 tambah 2 jadi 5. Dalam Quran katanya orang yang beristirja dikala ditimpa musibah, ulaika alaihim salawatum min rabbihim, mereka itu mendapat limpah kurnia rahmat Allah, mendapat keampunan Allah, mendapat belayan kasih Allah, karena orang itu mengembalikan perkara itu kepada Allah. Ini adalah kehendak Allah, inilah ketentuan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang itu ingat Allah, link dengan Allah, lain dengan Allah, signal dengan Allah ada. Jadi orang yang bersama Fudail tadi ada linknya dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu, orang itu akan mendapat belayan kasih sayang Allah. Yang kedua, warahmah, akan mendapat rahmat. Rahmah ini bagi orang mengaji Arab, rahmah ini nakirah kata nama am, rahmah yang hebat. Tidak tahu kita macam mana. At-tankiru lit-ta'zim kata ulama. Dibuatnya kata-kata rahmah itu sebagai kata nama am nakirah, menunjukkan rahmat itu hebat sekali. Dan yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun, Allah memuji orang itu, itulah orang yang betul percara hidupnya, berada di jalan yang di jalan di laluan yang betul. Jadi kalau tidak beristirja berarti tidak akan mendapat limpah kasih sayang Allah, tersekat dari rahmat, dan jalannya tidak betul. Berarti kalau hari-hari kita mendengar berita corona, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Budaya kali ini supaya kita mendapat salawatu min rabbihim, mendapat belayan kasih sayang Allah, mendapat rahmat daripada Allah, dan kita juga mendapat puji dan sanjung Allah bahwa kita itu orang yang muhtadun, yang berada di jalan yang betul. Dan kita kaitkan dengan hadis tadi, dapat 2 lagi dalam hadis tadi, orang itu akan diberi pahala dan akan digantikan. Berarti insya Allah corona itu akan hilang, akan digantikan dengan kesehatan kah, digantikan dengan keafiatan kah. Jangan lupa ya, jadi sesuai sekali untuk amalan kita di era corona ini. Bila ada berita, bila ada terdengar, bila ada peristiwa sampai ke kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi karena sambung tadi ya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi ada sambungnya, bukan inna lillah saja ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, inna lillah, kita ini milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah saya ganjaran tentang musibah ini dan gantikan yang terbaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza, besok kita lanjutkan lagi ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah, jazakumullah khairan wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.